Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayatul Afifah, Angkatan 19, NIM 2, Program Studi Teknik Mekatronika, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pointer, kemudian yang kedua saya akan mendemokan program saya. Yang pertama yaitu pointer. Pointer adalah suatu variabel yang berisi alamat dari variabel yang lain. Fungsinya apa? Fungsi utama dari pointer sendiri itu adalah untuk menyimpan alamat memori dari variabel. Kemudian dalam pemrograman C++ ini terdapat dua operator dalam pointer. Yang pertama yaitu difference, yang kedua yaitu reference. Untuk operator difference itu dilambangkan dengan tanda dan untuk operator reference itu dilambangkan dengan tanda bintang seperti ini. Perbedaannya apa? Untuk difference itu adalah operator yang digunakan untuk menampilkan alamat suatu memori. Jadi contohnya ketika kita mengingat rumah kita. Ketika kita mengingat rumah kita, yang pertama kita ingat adalah jalan atau lokasi atau alamat dari rumah kita. Kemudian untuk reference itu adalah suatu operator yang digunakan untuk menampilkan nilai yang terdapat dalam memori. Jadi, ketika kita mengingat alamat atau desa tersebut, kita mendapatkan nilainya. Nilainya apa? Yaitu rumah kita. Rumah kita berada di desa tersebut. Nah, jadi reference ini adalah menyimpan nilainya, dan untuk difference ini menyimpan alamat dari nilai tersebut. Kemudian langsung saja saya akan membuka the C++. Saya akan memberikan contoh program pointer dengan menggunakan dev C++. Yang pertama kita pilih new, atau bisa juga kita gunakan Ctrl N. Kemudian kita ketik include IOStream. Include IOStream sendiri ini berfungsi untuk menampilkan input dan juga output. Kemudian using namespace std, kemudian inMain. InMain adalah suatu fungsi dalam C++, fungsi utama yang terdapat pada C++. Kemudian kurung kurawal sebagai penanda awal dan akhir dari program ini. Yang pertama, kita akan membuat program penambahan nilai dengan pointer. Setelah itu kita berikan NDL. NDL sendiri itu berfungsi untuk memberikan space atau jarak antara keluaran yang pertama dengan keluaran selanjutnya. Atau kalau dalam bahasa biasa itu disebut dengan enter, seperti itu. Kemudian kita tulis tipe data yang akan kita gunakan, yaitu integer. Yang pertama yaitu pointer, kemudian awal, kemudian masuk, dan jumlah.
Yang pertama, ketika kita ingin memasukkan nilai yang awal, karena ini semua input dari user, jadi nilai awal kita berikan kepada user sesuai keinginan user, ingin menginputkan nilai berapa, seperti itu. Masukkan nilai awal. Kita beri titik 2. Kemudian kita berikan C ini nih untuk inputan, di mana nilai awal ini tersimpan pada variabel awal. Perhatikan awal. Kemudian kita cout lagi NDL agar berjarak. Kita ketik masukkan nilai tambahan yang Anda inginkan. Karena nilai tambahan ini kita simpan pada variabel masuk. Jadi kita ketikkan di sini masuk. Setelah itu kita cout lagi NDL agar lebih berjarak. Setelah itu kita tampilkan hasil akhir dari penambahan nilai. Kemudian kita beri jarak lagi NDL. Setelah itu kita cout lagi. Setelah itu kita berikan rumus terlebih dahulu, yaitu dimana pointer sama dengan difference awal. Jadi di sini saya menggunakan difference karena ketika kita menuliskan pointer sama dengan difference awal, maka pointer ini menyimpan alamat dari variabel awal ini. Kemudian yang kedua kita jumlah. Jumlah ini adalah variabel jumlah menunjukkan bahwasanya jumlah dari nilai awal yang kita masukkan dan nilai tambahan yang kita inginkan, sama dengan pointer plus as. Jadi di sini saya menggunakan reference karena jika di awal ini pointer telah memiliki alamat dari variabel awal, maka di sini pointer menggunakan reference untuk mendapatkan nilai dari awal ini. Jadi nilai dari variabel awal tersimpan dalam variabel pointer. Setelah itu kita cout lagi, yaitu jumlah nilai yang telah ditambahkan. Kedua, ini tersimpan pada variabel jumlah, jadi langsung kita cout pada variabel jumlah. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita coba kita simpan dulu di sini nggak apa-apa, pointer. Kita save. Nah, setelah seperti ini, user bisa memasukkan nilai sesuai dengan yang diinginkan. Contoh, kita masukkan nilai 12, kemudian nilai yang akan kita tambahkan 30. Contoh seperti itu. Jadi, nilai akhirnya adalah 42.
di mana 12 dijumlahkan dengan 30 sama dengan 42. Setelah program ini jadi, langsung kita menuju ke program yang kedua, yaitu demo project saya, yaitu project untuk perancingan. Yang pertama kita menggunakan flowchart. Flowchart yang pertama ini disebut dengan terminal point, di mana terminal point ini adalah tempat untuk memulai dan juga mengakhiri. Maaf, di sini selesai. Jadi untuk yang kedua ini adalah yang berbentuk persegi 6, disebut juga dengan inisialisasi, yaitu tempatnya variabel diinisialisasi. Yang pertama saya menggunakan tipe data integer, yang kedua string. Semua variabel kita masukkan dalam inisialisasi. Setelah itu masuk ke jajar genjang. Jajar genjang ini disebut juga dengan input output. Jadi di sini kita masukkan input yaitu data yang kita inginkan. Setelah itu masuk ke belah ketupat. Belah ketupat ini disebut juga dengan decision atau pengondisian, di mana kita ingin program kita ketika bernilai benar atau ya itu di mana, ketika tidak itu nanti arahnya kemana, seperti itu. Setelah itu jika iya, program akan memberikan perulangan di mana kita memasukkan data. Jika kita memasukkan input di sini kita memasukkan 3, maka perulangan di sini akan menyesuaikan, yaitu sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu masukkan data ke 1, nama ini disimpan dalam variabel nama yang terdapat dalam array nama lengkap. Kemudian untuk name disimpan dalam variabel name yang terdapat pada variabel name lengkap. Kemudian untuk nilainya terdapat pada variabel nilai. Setelah itu, berhasil dicetak untuk yang pertama, kemudian diulang lagi karena kita memasukkan inputannya 3, jadi diulang lagi di sini sampai 3 kali. Kemudian setelah itu masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu di mana untuk mengetahui nilai maksimalnya kita juga menggunakan for. Di sini for x sama dengan 0, x lebih kecil daripada input x plus plus. Kemudian setelah itu masuk pada tahap pengkondisian, di mana jika nilai x lebih kecil daripada nilai max, maka di dalam proses ini max sama dengan nilai x dan nama sama dengan nama lengkap. Jadi ketika nilai x lebih kecil daripada nilai max, otomatis nilai max itu adalah nilai tertinggi. Jadi di sini ketika nilai max itu lebih besar daripada nilai x, berarti nilai max ini menyimpan nilai x yang lebih besar. Sehingga di sini dicetak nilai tertinggi diperoleh oleh nama yang ada di sini. Kemudian dengan nilai ini disimpan pada nilai x pada max ini. Di sini tersimpan pada flowchart max. Kemudian setelah itu, ketika nilai yang masuk pada pengkondisian if nilai maksimal sama dengan nilai x ketika telah menyimpan nilai yang pertama,
itu adalah nilai maksimal. Kemudian ada lagi nilai yang kedua, itu maka akan dibandingkan antara nilai X dengan nilai maksimal itu lebih besar yang mana, sehingga ketemu nilai maksimalnya, yaitu nilai tertinggi. Kemudian setelah itu untuk menentukan jumlah dari keseluruhan nilainya dan juga rata-rata dari nilai yang dimasukkan terdapat pada persegi panjang ini atau processing. Yang pertama yaitu jumlah sama dengan jumlah plus nilai X. Jadi ketika jumlah ini tidak memiliki nilai atau jumlah sama dengan 0, maka ketika jumlah ini dijumlahkan dengan nilai X, hasilnya akan nilai X jumlah sama dengan nilai X yang pertama dijumlahkan lagi karena ini perulangan dengan nilai X yang kedua dijumlahkan lagi dengan nilai X yang ketiga. Seperti itu, sehingga di sini cetak jumlah nilai yang tersimpan pada variabel jumlah. Kemudian untuk rata-ratanya menggunakan rumus rata sama dengan jumlah dibagi input. Karena input ini adalah jumlah data yang dimasukkan, sedangkan jumlah ini adalah nilai yang telah dimasukkan, maka nilai yang telah dimasukkan dibagi data yang telah dimasukkan, sehingga di sini nilai rata-rata disimpan pada variabel rata. Setelah itu untuk mengurutkan rankingnya mulai dari yang paling tinggi sampai paling bawah, itu kita menggunakan pengondisian for bersarang dan juga if atau pengondisian if di dalam for. Ketika nilai for X sama dengan 0, X lebih kecil daripada input X++, kemudian di bawahnya terdapat perulangan lagi yaitu for Y sama dengan 0, Y lebih kecil daripada input Y++, kemudian di bawahnya lagi terdapat pengondisian if nilai X lebih kecil daripada nilai Y. Kemudian di bawahnya terdapat proses yaitu TMP. TMP ini menyimpan variabel, yaitu variabel untuk menyimpan nilai. Yang pertama TMP sama dengan nilai X. Jadi variabel TMP ini telah memiliki nilai X. Kemudian nilai X sama dengan nilai Y. Kan dari awal sini nilai X lebih kecil daripada nilai Y. Jadi TMP itu sudah menyimpan nilai X, yaitu nilai yang lebih kecil daripada nilai Y. Kemudian nilai X lebih sama dengan nilai Y. Jadi X di sini memiliki nilai Y, di mana nilai Y di pengondisian awal ini lebih besar daripada nilai X. Kemudian nilai Y sama dengan TMP. Jadi nilai Y, yaitu nilai terkecil, itu sama dengan TMP, di mana TMP ini menyimpan nilai terkecil karena telah dibandingkan dari awal sini. Kemudian cetak peringkat nilai, yaitu tersimpan pada variabel nilai Y. Setelah itu di sini jika perulangan tetap terjadi maka akan kembali ke for X. Kemudian di if jika perulangan terjadi lagi akan kembali ke for Y. Jika pada proses ini terjadi perulangan lagi akan ke if else, if nilai X lebih kecil daripada nilai Y ini. Kemudian untuk cout atau cetak peringkat nilai Y ini akan terjadi perulangan ke for X yang ada di sini, yang melingkupi perulangan yang ada di sini for Y, if, dan juga proses ini. Setelah itu, jika tidak, maka langsung menuju ke selesai. Setelah itu, langsung saja kita buka program kita. Kita buka di file, open.
Di sini saya menamakan program UAS. Kita buka. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string dan juga integer, dan juga float. Dimana program di sini yang pertama yaitu untuk menentukan jumlah data yang dimasukkan, maka input ini memiliki masukan yaitu masukkan jumlah data. Jadi jumlah data ini dimasukkan dari variabel yang tersimpan pada input. Kemudian di sini saya memberikan string nama lengkap input, nilai input, jumlah sama dengan 0, tinggi, TMP, max, string name lengkap, array input, float rata-rata, string name, dan nama. Jadi tanda kurung siku ini menunjukkan bahwasanya terdapat array di dalam variabel ini. Karena nilai yang terdapat pada program ini disesuaikan oleh user, jadi nama lengkap, nilai, dan juga name lengkap atau stringnya saya masukkan ke dalam nilai yang terdapat pada input ini. Kemudian setelah itu di sini saya meletakkan chain ignore, di mana chain ignore ini menunjukkan bahwasanya di dalam perulangan ini kita bisa menggunakan getLine chain nama lengkap X sama dengan nama untuk mendapatkan array di dalamnya, yaitu for in X sama dengan 0, X lebih kecil daripada input X++. Jadi data yang pertama yaitu X plus 1. Kenapa X plus 1? Karena di sini X sama dengan 0. Ketika X memiliki nilai 0 dijumlahkan 1, maka akan mendapatkan nilai 1, yaitu data ke 1. Kemudian nama mahasiswa. Karena nama mahasiswa ini memiliki diinginkan nama lengkap, jadi saya memberikan getLine. getLine ini untuk memberikan efek bahwasanya nilai ini nilai pada variabel nama itu bisa dimasukkan beberapa kata yang tersimpan pada yang kita masukkan pada variabel nama. Kemudian di sini nama lengkap terdapat array X sama dengan nama, di mana nama lengkap tersebut dapat menginisialisasikan atau dapat diwakilkan dengan variabel nama. Kemudian name mahasiswa. Name mahasiswa pun sama, saya menggunakan getLine agar input yang kita masukkan bisa panjang. Dan di sini juga terdapat array sama dengan name. Kemudian fungsi dari sama dengan nama dan juga sama dengan name ini apa? Yaitu ketika kita menginginkan bahwasanya array yang terdapat pada perulangan for ini ketika diletakkan di luar perulangan, jika kita memasukkan nama variabel nama lengkap X, array X, maka ketika kita meletakkannya di luar for itu tidak akan berjalan. Jadi kita mewakilkannya dengan sama dengan nama dan name ini, agar ketika kita letakkan di luar for program tetap berjalan. Kemudian untuk nilai mahasiswa kita chain nilai seperti biasa. Kenapa? Karena nilai mahasiswa tidak lebih dari beberapa kata. Jadi
Kemudian di sini terdapat cout Anda untuk memberikan space atau jarak. Kemudian gin ignore seperti yang atas ini, yaitu untuk memberikan bahwasanya perulangan ini bisa dilakukan dengan cara input lebih dari beberapa kata seperti itu. Kemudian di bawahnya ini adalah outputnya. Ketika kita menginginkan outputnya, maka kita akan langsung memberikannya perulangan. Kemudian cout data ke X plus 1, cout nama mahasiswa, nama lengkap array X, cout NIM mahasiswa, NIM lengkap array X, kemudian cout nilai mahasiswa, nilai X. Kemudian karena ini cout, karena ini keluaran, maka ini langsung nanti setelah kita run itu akan langsung keluar dari input yang telah kita masukkan di sini, nanti keluarannya akan ada di sini. Nah, kemudian dari perulangan ini kita bisa menentukan jumlah atau keseluruhan dari nilai yang kita inputkan, yaitu jumlah sama dengan jumlah plus nilai array X. Nah, nilai array X ini menyimpan beberapa nilai dari perulangan yang terdapat dalam for X ini, perulangan for. Jadi, nanti jumlah, tadi kan di atas kita sudah menentukan bahwasanya jumlah sama dengan 0, berarti jumlah ini memiliki nilai 0. Jadi 0 dijumlahkan nilai X, nilai yang terdapat pada perulangan for X ini. Ketika perulangan yang pertama kita masukkan nilainya, maka perulangan pertama dijumlahkan nilai X, perulangan kedua dijumlahkan nilai X. Seperti itu terus sampai selesai dengan sesuai dengan jumlah dari nilai X dan data yang telah diinputkan. Jika data yang telah diinputkan 10, maka perulangan pada nilai akan berulang selama 10 kali. Perulangan pada for X sama dengan 0. Kemudian setelah itu, karena kita juga membutuhkan nilai maksimal, maka di sini kita menyimpan nilai maksimal pada variabel max, di mana max sama dengan nilai array 0, for in X sama dengan 0, X lebih kecil daripada input X plus plus. Nah, di dalam for ini telah terdapat perulangan, yaitu jika max lebih kecil daripada nilai X, maka akan diproses max sama dengan nilai X. Jadi ketika max lebih kecil daripada nilai X, maka max ini memiliki nilai yang paling kecil. Kemudian ketika max sama dengan nilai X, kan karena di sini nilai max itu lebih kecil daripada nilai X, jadi nilai X ini memiliki nilai tertinggi. Jadi di sini kemudian diproses di dalam if tersebut max sama dengan nilai X. Jadi nilai X, nilai max itu setara dengan nilai X. Nilai tertinggi sama dengan nilai max. Kemudian di sini saya meletakkan nama sama dengan nama lengkap X. Agar ketika kita nanti memberikan keluaran pada nilai max, nama yang tercantum pada nilai tertinggi atau nilai max ini juga menjadi mengikuti nilainya, menjadi keluarannya seperti itu. Setelah itu kita tampilkan selamat kepada nama ini, meliputi nama dari variabel untuk nama lengkap, yaitu pemilik nilai tertinggi. Kemudian atas nilai terbaik yang diraih dengan total nilai max. Max ini seperti tadi menyimpan nilai tertingginya. Setelah itu kita berikan rata-rata.
di mana ketika kita menginginkan rata-rata, rumus yang kita gunakan adalah rata-rata sama dengan jumlah dibagi input. Jadi, jumlah dari keseluruhan nilai tersebut dibagi dengan data yang kita masukkan yang tersimpan dalam variabel input. Setelah itu kita cetak hasil rata-rata nilai seluruh mahasiswa. Kita berikan pada variabel rata-rata karena di sini nilai dari rata-rata atau pembagian dari jumlah dibagi input ini tersimpan pada variabel rata-rata seperti itu. Kemudian kita menginginkan bahwasanya nilai yang kita inputkan itu urut mulai dari nilai peringkat pertama sampai terakhir. Di sini saya menggunakan perulangan for di dalam for, yaitu jika for in x sama dengan 0, x lebih kecil daripada input x plus plus. Di dalam for x terdapat perulangan lagi, yaitu di mana for y sama dengan x, y lebih kecil daripada input y plus plus. Jadi nilai y ini terletak pada nilai x. Itu. If nilai array x lebih kecil daripada nilai array y. Jadi begini. Ketika kita memberikan nilai x adalah nilai terkecil daripada nilai y, kita membutuhkan variabel yang lain yang kita berikan variabel TMP atau bisa juga tempat atau lokasi, di mana variabel TMP ini menyimpan nilai dari x. TMP sama dengan nilai x, berarti karena nilai x ini paling kecil, x lebih kecil daripada y, jadi TMP ini menyimpan nilai dari x. Kemudian nilai x sama dengan nilai y. Karena nilai y ini adalah nilai terbesar, jadi nilai x sama dengan nilai y. Nilai x ini menjadi nilai terbesar. Kemudian setelah itu nilai y sama dengan TMP. Nilai y di sini itu kan sebagai nilai terbesar yang telah dipindahkan kepada nilai x. Kemudian nilai y di sini sama dengan TMP, berarti nilai y memiliki nilai yang paling kecil. Seperti itu. Jadi nanti dibalik nilai x memiliki nilai terbesar dan nilai y memiliki nilai terkecil. Setelah itu ketika di dalam if ini kita bandingkan antara nilai x dan nilai y itu yang mana lebih besar yang mana, kemudian kita ulang lagi sampai data yang kita masukkan itu selesai. Ketika kita masukkan input atau datanya 10, maka perulangan yang terjadi adalah 10. Ketika kita memasukkan 8, maka perulangan yang terjadi adalah 8. Seperti itu. Kemudian di sini di dalam for yang pertama, for x yaitu terdapat cout x plus 1 peringkat ke x plus 1 dengan nilai x and l. Jadi ketika luarannya nanti x plus 1 berarti kan 1 peringkat nomor 1 peringkat ke 1 dengan nilai tertinggi, karena di sini nilai x, variabel nilai array x menyimpan nilai tertinggi. Kemudian nilainya berapa, maka akan dikeluarkan. Langsung saja kita running program ini. Yang pertama, masukkan jumlah data. Jumlah data yang kita inginkan berapa? Contoh, karena di sini minimal jumlah data yang kita masukkan 10, maka saya akan memasukkan 10 data. Data pertama, nama mahasiswa. Mahasiswa yang pertama, kita berikan Siti, contoh lah ya, Siti Zainab. Kemudian NIM mahasiswa. Kemudian nilainya kita berikan nilai 80.
Kemudian data kedua, Siti Aminah, NIM dengan nilai 85. Data ketiga, kita lakukan pengisian atau penginputan ini sebanyak 10 kali sesuai dengan perintah yang ada di sini, yaitu masukkan jumlah datanya sebanyak 10. Kita isi terus hingga sebanyak 10 kali. Nah, setelah seperti ini, kita bisa melihat bahwasannya ini adalah data yang telah kita masukkan. Kemudian keluarannya yaitu selamat kepada Lailatul Putri Islami atas nilai terbaik yang diraih dengan total nilai 90. Karena tadi saya memasukkan nilai tertinggi adalah 90. Jumlah nilai keseluruhan nilai mahasiswa yaitu 814. Hasil rata-rata nilai seluruh mahasiswa yaitu 81. Seharusnya di sini 81,4. Tapi karena saya menggunakan integer, jadi di sini hanya terdapat 81. Kemudian nilai urutan dari yang tertinggi yaitu peringkat 1 sampai peringkat 10. 90, 89, 88, 85, 84, 80, 78, 76, 75, 72. Sesuai dari yang terbesar hingga terkecil. Terima kasih. Demikian program ini saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rina Hidayatul Afifah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.